Dihina, cuma mau ambil uang receh. Wanita ini membuat mantan suami yang mertuanya pingsan saat tahu dialah pemilik bank tempat mereka memohon pinjaman. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk absen dulu. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen hadir di bawah ya. Nada hanya berbalut daster batik sederhana yang nyaman, menyiram anggrek bulan kesayangannya di teras. Sebuah ritual pagi yang memberinya kedamaian. Kedamaian, sesuatu yang ia perjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata selama 5 tahun terakhir. Di atas meja rotan di sampingnya, sebuah tablet canggih menampilkan pergerakan saham global secara real time. Sesekali, notifikasi pesan dari Adit, asisten pribadinya yang super efisien, muncul di layar. Bu, proposal akuisisi PT Agromakmur sudah di-email. Mohon review sebelum rapat jam 2 siang. Atau, jadwal penerbangan ke Singapura sudah dikonfirmasi. Bu, private jet siap pukul 7 besok. Nada hanya meliriknya sekilas. Otaknya memproses informasi itu dalam hitungan detik. Lalu kembali fokus pada kelopak anggreknya yang mekar sempurna. Inilah dunianya sekarang. Sebuah dualitas yang dijaga ketat. Di satu sisi, ia adalah Nada Lestari, investor anonim bertangan dingin yang dijuluki sang peramal di lantai bursa karena kemampuannya memprediksi tren pasar. Di sisi lain, ia hanyalah Nada, wanita biasa yang menyukai daster, teh melati hangat, dan ketenangan pagi hari. Tidak ada yang tahu, dan ia menyukainya seperti itu. Namun, pagi ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat menyeruput tehnya, sebuah kenangan pahit yang sudah lama ia kubur tiba-tiba menyeruak ke permukaan, tanpa diundang. Kenangan akan hari terakhirnya di pengadilan agama. Hujan turun deras hari itu, seolah langit ikut menangisi nasibnya. Ia berdiri sendirian di koridor yang dingin, sementara di seberang sana, Rosadi, pria yang pernah menjadi suaminya, berdiri di bawah payung yang dipegang Vina. Yang paling menyakitkan bukanlah wajah puas Vina atau tatapan dingin Rosadi, melainkan kata-kata yang meluncur dari bibir Burani, mantan ibu mertuanya. Sudah kubilang dari awal, Rosadi, wanita sepertimu itu tidak pantas untuk anakku. Ujar Burani dengan suara tajam, cukup keras untuk didengar Nada. Kamu itu cuma benalu, tidak punya bibit, bebet, dan bobot yang jelas. Hanya mengandalkan tampang tapi tidak punya masa depan. Lihat sekarang, setelah dicerai anakku, kamu mau jadi apa? Rosadi hanya diam. Sikap diamnya adalah persetujuan yang paling menyakitkan. Mereka menganggap uang pesangon perceraian yang mereka berikan adalah sebuah belas kasihan. Sebuah sedekah untuk perempuan malang yang mereka buang. Nada menarik napas dalam-dalam, mengusir bayangan masa lalu itu dari benaknya. 5 tahun telah berlalu. Perempuan yang mereka hina hari itu sudah mati. Terkubur bersama air mata dan rasa sakitnya. Yang ada sekarang adalah Nada yang baru, yang dibangun di atas puing-puing kehancuran itu. Hari ini, ia harus pergi ke bank. Ada dana besar yang perlu ia cairkan untuk proyek yayasan terbarunya, membangun 100 perpustakaan desa di seluruh negeri. Ia bisa saja menyuruh Adit atau salah satu direkturnya, tapi ia ingin turun tangan sendiri. Sekaligus, ia ingin melakukan inspeksi mendadak. Ia ingin melihat apakah bank yang ia bangun dengan filosofi untuk melayani semua kalangan, benar-benar menjalankan misinya. Ia masuk ke dalam walk-in closetnya yang berisi deretan pakaian dari desainer ternama dunia. Namun, tangannya justru meraih sebuah blus katun berwarna krem yang sederhana, celana kain hitam yang nyaman, dan flat soes tanpa merek. Ia mengikat rambutnya asal-asalan, mengambil tas jinjing biasa, dan menatap cermin. Yang terpantul adalah seorang wanita biasa. Tidak ada jejak kemewahan, tidak ada tanda kekayaan. Persis seperti Nada 5 tahun yang lalu. Sebuah senyum tipis yang sulit diartikan terukir di bibirnya. Perjalanan ini bukan sekadar transaksi. Ini adalah sebuah pembuktian untuk dirinya sendiri. Gedung bank cemerlang menjulang gagah di jantung kawasan bisnis Sudirman. Fasadnya yang terbuat dari kaca biru dan baja berkilauan memantulkan gedung-gedung pencakar langit lainnya. Sebuah simbol kemapanan dan kekuatan finansial. Nada turun dari taksi online beberapa blok dari gedung,
berjalan kaki seperti karyawan biasa yang hendak memulai harinya. Ia mendorong pintu kaca putar yang berat dan melangkah masuk ke lobi utama. Suasananya sibuk dan profesional. Lantai marmer putih mengilap, pendingin ruangan yang sejuk, dan aroma parfum korporat yang khas menyambutnya. Para teller berseragam biru tua yang rapi melayani nasabah dengan senyum terlatih, sementara petugas keamanan berpostur tegap berdiri di setiap sudut. Nada mengabaikan jalur khusus untuk nasabah prioritas dan berjalan lurus ke mesin antrean digital. Jari telunjuknya menekan layar sentuh. Layanan teller. Sebuah kertas kecil keluar dengan bunyi mekanis. Nomor antrean C347. Ia melirik ke papan display elektronik. Nomor yang sedang dilayani C302. Masih cukup lama. Ia pun mencari tempat duduk kosong di deretan kursi tunggu yang sudah hampir penuh. Sambil menunggu, ia mengamati. Ini adalah kebiasaannya sebagai investor, melihat apa yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia melihat seorang teller muda di loket 3 yang tampak sedikit kewalahan melayani seorang ibu yang banyak bertanya. Namun ia tetap sabar dan tersenyum. Bagus, pertahankan, batin Nada. Di sisi lain, ia juga melihat seorang manajer layanan pelanggan yang berjalan mondar-mandir dengan dagu terangkat. Lebih sibuk merapikan dasinya daripada menyapa nasabah yang kebingungan. Perlu dievaluasi, catatnya dalam hati. Bank Cemerlang adalah mahakaryanya. Dibangun dari uang pesangon yang dianggap remeh oleh Rosadi, yang ia putar dengan cerdas di pasar modal. Setiap rupiah keuntungan ia investasikan kembali hingga menjadi kerajaan bisnis yang menggurita. Ia mendirikan bank ini dengan sebuah cita-cita, menjadi lembaga keuangan yang tidak memandang nasabah dari penampilannya. Ia muak dengan bank-bank yang hanya membukakan pintu untuk mereka yang berjas dan bersepatu kulit mahal. Di Bank Cemerlang, seharusnya seorang petani dengan rekening puluhan juta rupiah dilayani sama baiknya dengan seorang pengusaha miliarder. Kunjungan menyamarnya hari ini adalah untuk memastikan filosofi itu tidak hanya menjadi pajangan di dinding dalam bentuk plakat visi misi. Ia ingin merasakannya langsung dari kursi nasabah paling biasa. Waktu berlalu. Angka di layar terus bergerak. C320, C335. Nada mengeluarkan novel dari tasnya, mencoba menghabiskan waktu. Suasana bank yang tadinya hanya diisi oleh gumaman percakapan dan bunyi mesin penghitung uang, tiba-tiba sedikit berubah. Ada energi yang berbeda di dekat pintu masuk utama. Keributan kecil di pintu masuk utama menarik perhatian beberapa nasabah, termasuk Nada. Seorang pria berjas yang agak terlalu ketat di bagian perutnya melangkah masuk seolah lobi bank adalah panggung miliknya. Di lengannya, bergantung seorang wanita dengan gaun merah menyala. Rambut disasak tinggi, dan perhiasan yang berkilauan berlebihan untuk kunjungan ke bank di pagi hari. Di belakang mereka, mengikuti seorang wanita parubaya dengan sanggul kaku dan wajah angkuh yang terpatri permanen. Dunia Nada seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Rosadi, Vina, dan Burani. 5 tahun tidak banyak mengubah mereka. Hanya menambah lapisan arogansi dan polesan kemewahan pada penampilan mereka. Mereka tidak melihat Nada, yang duduk agak di sudut. Perhatian mereka sepenuhnya terpusat pada diri mereka sendiri. Saya mau bertemu dengan kepala cabang. Sekarang, kata Rosadi dengan nada memerintah kepada petugas penyambut tamu, sengaja mengeraskan suaranya. Katakan saja Rosadi dari PT Sentosa Jaya. Kami akan mengajukan pinjaman skala besar. Petugas yang gugup itu segera mengangkat telepon. Sementara menunggu, ketiganya berdiri di tengah lobi, menjadi pusat perhatian. Vina sibuk membetulkan riasannya menggunakan cermin kecil dari tas tangannya yang harganya mungkin setara dengan gaji manajer bank selama setahun. Burani memindai sekelilingnya, tatapannya menyapu para nasabah yang duduk di kursi tunggu dengan pandangan merendahkan, seolah mereka adalah makhluk dari spesies yang lebih inferior. Dan kemudian, pandangan itu berhenti. Mata Burani terkunci pada sosok Nada. Awalnya ada kerutan kebingungan di dahinya, seolah mencoba mengenali wajah yang familiar di tempat yang tidak seharusnya. Lalu, kerutan itu berubah menjadi seringai kejam yang sangat Nada kenal. Vina, Rosadi, lihat itu, desis Burani, menyikut lengan Vina.
Lihat siapa yang ada di sana. Vina dan Rosadi mengikuti arah pandangannya. Nada bisa merasakan ketiga pasang mata itu menelanjanginya, menilai blus katunnya, celana kainnya, sepatunya yang biasa saja. Ia bisa melihat cemoohan yang bahkan tidak berusaha mereka sembunyikan. Jantung Nada berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena gelombang emosi yang kompleks. Rasa sakit dari masa lalu, amarah yang selama ini terpendam, dan ironi situasi yang luar biasa. Dari semua bank di Jakarta, dari semua hari yang ada, mengapa harus di sini dan sekarang? Seolah takdir sedang mempermainkannya, memaksanya untuk berhadapan langsung dengan hantu-hantu yang telah ia coba lupakan. Hening yang canggung itu dipecahkan oleh suara ketukan sepatu hak tinggi Burani di lantai marmer. Suaranya terdengar seperti ketukan palu hakim yang siap menjatuhkan vonis. Ia, Vina, dan Rosadi berjalan mendekat, bukan untuk menyapa, melainkan untuk mengintimidasi. Nada, benar kamu, kan? Burani memulai. Nadanya sinis. Ia memandang Nada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya kira saya salah lihat. Ngapain kamu di tempat gedongan seperti ini? Paling mau ambil uang receh, ya? Kalimat itu diucapkan dengan volume yang cukup untuk didengar orang-orang di sekitar. Terasa seperti tamparan di wajah Nada. Itu adalah kalimat yang sama persis yang pernah diucapkan Burani dulu ketika Nada mencoba menarik tabungan terakhirnya setelah diusir dari rumah. Vina terkikik pelan, menutupi mulutnya dengan jemari yang dihiasi cincin berlian besar. Mungkin mau mengajukan pinjaman juga kali. Pinjaman tanpa agunan buat modal jualan online. Timpalnya. Nadanya dibuat semanis mungkin tapi racunnya begitu terasa. Ia melirik tas jinjing Nada. Tasnya klasik sekali ya. Mbak, beli di mana? Model begini sedang tren lagi ya di pasar Senen. Nada hanya diam. Tangannya terkepal di pangkuan. Ia menatap lurus ke depan, mencoba mengabaikan mereka. Tapi mereka tidak berhenti. Rosadi, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Bukan untuk membela Nada, tapi untuk semakin memojokkannya. Sudahlah, Vin, jangan diladeni. Nanti kita jadi tontonan orang, katanya dengan nada merendahkan. Ia menatap Nada sekilas. Dia kan memang dari dulu suka cari perhatian. Mungkin dia tahu kita akan kesini, jadi sengaja menunggu untuk membuat drama. Tuduhan itu sungguh keterlaluan. Nada akhirnya mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Rosadi. Di sana, ia tidak melihat sisa cinta atau bahkan penyesalan. Hanya ada kekosongan dan arogansi. Saya tidak punya urusan dengan kalian, kata Nada pelan. Suaranya serak. Oh, tentu saja tidak punya urusan, sergah Burani, semakin menjadi-jadi. Urusanmu kan hanya dengan yang receh-receh. Dengar, ya. Jangan coba-coba mengganggu kami. Kami ini nasabah prioritas di sini, tidak seperti kamu. Ia kemudian berbalik dan memanggil petugas keamanan dengan suara melengking. Satpam, tolong usir perempuan ini. Dia mengganggu kenyamanan nasabah. Dia ini mantan istri anak saya yang tidak tahu diri, mungkin mau mencoba memeras kami. Keributan itu kini telah menarik perhatian hampir seluruh orang di lobi. Beberapa nasabah mulai berbisik-bisik. Petugas keamanan yang kebingungan mendekat. Begitu pula seorang pria parubaya berjas rapi dengan name tag, Harun, kepala cabang. Pak Harun, sang kepala cabang, tiba dengan wajah panik. Ia baru saja selesai memberi instruksi untuk menyambut keluarga Rosadi di ruangannya ketika ia mendengar keributan yang melibatkan calon nasabah besarnya itu. Dengan cepat ia menilai situasi. Satu pihak adalah keluarga kaya yang berpotensi membawa keuntungan besar bagi cabangnya. Pihak lain adalah seorang wanita berpenampilan sangat biasa yang dituduh membuat onar. Otaknya langsung membuat kalkulasi. Selamat pagi, Pak Rosadi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Sapanya dengan hormat kepada keluarga Rosadi. Sama sekali mengabaikan Nada. Bantu usir dia, Pak. Tunjuk Vina dengan dramatis. Dia ini mengganggu kami. Kami jadi tidak nyaman berada di sini. Pak Harun menoleh ke arah Nada. Tatapannya kini berubah menjadi tatapan otoriter yang dingin.
Ibu, mohon maaf. Sesuai peraturan, kami harus menjaga kenyamanan semua nasabah. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, mohon jangan membuat keributan. Mari saya antar ibu ke pintu keluar. Tawaran itu adalah sebuah pengusiran yang dibungkus dengan kalimat sopan. Hati Nada terasa seperti diremas. Jadi, inilah wajah asli ban miliknya di level paling bawah. Filosofi yang ia agung-agungkan ternyata hanyalah omong kosong ketika dihadapkan pada nasabah berpenampilan sederhana melawan nasabah yang terlihat kaya. Rasa sakit pribadinya kini bercampur dengan kekecewaan profesional yang mendalam. Api yang tadinya hanya percikan kecil di dalam dadanya, kini berkobar menjadi amarah yang dingin dan terkendali. Sandiwara ini harus berakhir. Nada mengangkat dagunya. Ia tidak lagi menunduk. Ia menatap lurus ke mata Pak Harun, lalu beralih ke trio yang menatapnya dengan penuh kemenangan. Rasa sakit di matanya telah hilang, digantikan oleh sesuatu yang membuat Pak Harun sedikit bergidik, ketenangan yang mutlak dan berbahaya. Terima kasih atas perhatian Anda, Pak. Ucap Nada dengan suara yang jernih dan mantap, memotong kalimat Pak Harun selanjutnya. Tapi urusan saya di sini belum selesai. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada Burani, Vina, dan Rosadi. Sebuah senyum tipis, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang menjanjikan perhitungan, terukir di bibirnya. Dan saya, lanjutnya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tajam, tidak akan pergi kemana-mana. Suasana menjadi tegang. Pak Harun bingung dengan penolakan yang tak terduga itu. Keluarga Rosadi marah karena merasa otoritas mereka ditantang. Dan Nada, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, berhenti berlari dari masa lalunya. Ia berdiri tegak, siap untuk menghadapinya. Pernyataan Nada yang tenang namun tegas. Saya tidak akan pergi kemana-mana, menggantung di udara lobi yang mendadak senyap. Pak Harun, sang kepala cabang, tampak bingung. Prosedur standar dalam menangani pengacau adalah memanggil keamanan dan mengeluarkannya. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata wanita ini yang membuatnya ragu. Sesuatu yang memancarkan otoritas yang tidak sejalan dengan penampilannya. Burani hendak menyalak lagi. Wajahnya sudah memerah karena amarah. Namun Nada melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia tidak melanjutkan adu mulut. Sebaliknya, ia dengan tenang berbalik badan dan melangkah menjauh dari mereka. Bukan langkah mundur seorang pecundang, melainkan langkah anggun seseorang yang menganggap perdebatan itu telah selesai. Ia berjalan ke arah jendela kaca raksasa yang menghadap ke Jalan Sudirman, memunggungi mereka semua. Tindakan sederhana itu adalah sebuah manuver kekuasaan yang brilian. Dengan memunggungi mereka, Nada seolah berkata, "Kalian tidak lagi sepadan dengan waktu dan perhatianku." Rosadi dan keluarganya tertegun sejenak, seolah kehilangan kata-kata. Dari dalam tas jinjingnya yang sederhana, Nada mengeluarkan sebuah ponsel pintar. Modelnya bukan yang terbaru atau termewah, hanya sebuah gawai fungsional yang tidak menarik perhatian. Dengan jemari yang tenang, ia menekan sebuah nomor panggilan cepat. Panggilan itu tersambung nyaris tanpa jeda. "Adit," sapanya pelan. Suaranya nyaris berbisik namun terdengar jelas di keheningan yang canggung itu. "Saya di Casey Sudirman. Aktifkan protokol, anggrek bulan." Di seberang telepon, tidak ada pertanyaan. Hanya jawaban sigap dan profesional dari asistennya. "Siap, Bu. Segera dilaksanakan. Estimasi kedatangan tim 15 menit." "Terima kasih," jawab Nada, lalu menutup telepon. Itu saja. Sebuah percakapan sandi yang singkat dan efisien. Pak Harun, yang merasa harus segera menyelamatkan situasi dan melayani nasabah prioritasnya, buru-buru mendekati keluarga Rosadi. "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Pak, Bu, mari, silakan ke ruangan saya. Biar urusan wanita itu saya yang tangani nanti." Sambil digiring masuk ke dalam ruangan kantor yang berdinding kaca, Burani masih sempat melirik sinis ke arah punggung Nada. "Lihat itu," desisnya pada Vina. Paling-paling menelepon bekingannya. Preman pasar mana yang bisa dia bayar? Dasar tidak tahu malu. Mereka duduk dengan nyaman di sofa empuk di dalam ruangan Pak Harun. Kopi dan teh hangat segera dihidangkan.
Dari balik kaca, mereka bisa melihat Nada yang kini telah kembali duduk di kursi tunggu dan, yang paling membuat mereka jengkel, membuka sebuah novel dan mulai membaca seolah tidak ada apapun yang terjadi. Arogansi mereka kembali. Mereka telah menang. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. 10 menit berlalu. Suasana di lobi bank perlahan kembali normal, meski beberapa karyawan masih sesekali mencuri pandang ke arah Nada dengan penasaran. Angka di panel elektronik terus maju. C345, C346. Giliran Nada hampir tiba. Tiba-tiba, pintu kaca utama berayun terbuka dengan kasar, menimbulkan suara debaman pelan yang memecah kesibukan rutin. Bukan satu orang, tapi sekelompok pria berjas mahal melangkah masuk dengan cepat, dipimpin oleh seorang pria berusia 50-an dengan wajah tegas dan rambut keprakan yang disisir rapi. Wajah pria itu sangat familiar bagi setiap karyawan Bank Cemerlang. Wajah itu terpampang di setiap laporan tahunan dan majalah bisnis. Pak Suryo Adiwangsa, Direktur Utama, CEO dari seluruh grup Bank Cemerlang. Kepanikan seketika menjalar seperti sengatan listrik. Teller yang sedang menghitung uang berhenti. Tangannya membeku di udara. Petugas layanan pelanggan yang sedang berbicara di telepon langsung berdiri tegak. Kepala keamanan, Pak Darto, tergopoh-gopoh menghampiri dengan wajah pucat. Selamat pagi, Pak Suryo. Mohon maaf. Ada kunjungan mendadak? Kami tidak mendapat pemberitahuan. Gagapnya, Pak Suryo mengibaskan tangannya. Tidak sabar. Dasinya sedikit miring, dan ada butiran keringat di pelipisnya, seolah ia baru saja berlari. Ia tidak datang untuk inspeksi rutin. Ia datang karena sebuah keadaan darurat. Tidak perlu ada protokoler. Di mana beliau? Tanyanya dengan suara tajam kepada seorang AID di sampingnya. Matanya memindai seluruh ruangan dengan cemas. Di dalam kantornya, Pak Harun yang melihat pemandangan itu dari balik dinding kaca merasa dunianya akan runtuh. Bos tertinggi dari seluruh imperium perbankan ini datang ke cabangnya tanpa pemberitahuan, dengan wajah panik pula. Ini pertanda buruk, sangat buruk. Ia pasti akan dipecat karena keributan yang terjadi tadi. Namun, di sofa yang sama, Burani dan Vina memiliki interpretasi yang sangat berbeda. Ego mereka yang setinggi langit segera menyusun narasi yang paling membanggakan. Rosadi, lihat. Bisik Burani penuh semangat. Matanya berbinar. Itu pasti Pak Suryo, direktur utamanya. Beritanya pasti sudah sampai ke atas kalau kita mau mengajukan pinjaman besar. Lihat, mereka sampai turun tangan langsung untuk menyambut kita. Kita ini benar-benar nasabah VVIP. Rosadi, meski sedikit ragu, ikut tersenyum bangga. Tentu saja, ini pasti karena dirinya. Siapa lagi yang bisa membuat seluruh jajaran direksi datang berlarian seperti ini? Delusi besar mereka semakin menggelembung. Siap untuk pecah dengan cara yang paling memalukan. Pak Harun buru-buru keluar dari ruangannya. Napasnya terengah, mencoba menyambut atasannya. Pak Suryo, selamat datang di cabang Sudirman. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam. Bukan waktunya, Harun, bentak Pak Suryo. Suaranya menggema di lobi yang kini senyap. Semua mata tertuju pada rombongan direksi yang tampak seperti sedang mencari sesuatu yang sangat vital. Pak Suryo sama sekali tidak memedulikan kepala cabang yang gemetaran itu. Seorang asisten direksi dengan sigap menyodorkan sebuah tablet. Di layarnya terpampang sebuah foto, bukan foto resmi yang biasa ada di profil perusahaan. Itu adalah foto candid seorang wanita yang tengah tersenyum sambil menyiram tanaman anggrek di sebuah teras yang menghadap ke gedung-gedung tinggi. Foto yang sangat personal, yang hanya dimiliki oleh lingkaran terdekatnya. Foto Nada. Pencarian itu berlangsung cepat dan menegangkan. Para direksi menyebar. Mata mereka awas memindai setiap sudut. Setiap wajah di antara puluhan nasabah yang membeku di kursi mereka. Mereka melewati barisan antrean, mengintip ke area layanan prioritas, bahkan memeriksa sudut dekat mesin ATM. Siapakah sosok yang mereka cari? Seorang pejabat negara? Investor asing raksasa? Pertanyaan itu terlintas di benak semua orang yang menyaksikan drama surreal ini. Dan kemudian, di tengah kepanikan itu, Pak Suryo menemukannya.
Ia melihat sosok yang sama persis dengan yang ada di foto tabletnya. Seorang wanita berpenampilan sederhana yang duduk tenang di kursi tunggu paling biasa. Wanita itu baru saja menutup novelnya dan balas menatap rombongan direksi. Tidak ada rasa takut atau terkejut di wajahnya. Hanya ada ekspresi penantian yang tenang dan dalam. Pak Suryo berhenti melangkah. Jarak di antara mereka mungkin hanya 10 meter. Tapi rasanya seperti jurang yang memisahkan dua dunia. Ia menarik napas dalam-dalam, merapikan dasinya yang sedikit miring, dan memberi isyarat kepada direksi lain untuk mengikutinya. Dengan langkah yang kini jauh lebih lambat dan hikmat, ia memulai perjalanan terpanjang dalam karirnya melintasi lantai marmer yang dingin itu, menuju seorang wanita yang duduk di kursi antrean C347. Rombongan direksi itu berhenti sekitar 2 meter di depan Nada, membentuk formasi setengah lingkaran yang penuh hormat. Keheningan di dalam ban begitu total hingga suara pendingin ruangan pun terdengar seperti deru angin. Semua nasabah dan karyawan menahan napas. Mata mereka terpaku pada adegan yang tidak masuk akal ini. Lalu, Pak Suryo melakukan sesuatu yang membuat semua orang terkesiap. Ia membungkukkan badannya dalam-dalam, nyaris 90 derajat. Sebuah gestur yang menunjukkan rasa hormat tertinggi. Sebuah gestur yang tidak pernah ia tunjukkan bahkan di hadapan Menteri Keuangan sekalipun. Para direksi lain di belakangnya serempak mengikuti, menundukkan kepala mereka. Ibu Nada. Suara Pak Suryo terdengar berat, syarat dengan penyesalan yang tulus. Mohon maafkan kelancangan dan ketidaktahuan kami semua. Maafkan keterlambatan saya menyambut ibu secara pribadi. Nama, Ibu Nada, bergema di udara. Dari balik dinding kaca, Rosadi membeku. Nada? Nama itu menusuk telinganya. Tidak mungkin. Ini pasti hanya kebetulan nama yang sama. Vina mengerutkan keningnya. Tidak mengerti. Burani mendengus pelan. Masih yakin ini semua hanyalah salah paham. Pak Harun, sang kepala cabang, merasakan kakinya lemas. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Ia mulai menghubungkan titik-titik. Wanita sederhana yang menolak diusir. Panggilan telepon misterius dengan kode aneh. Dan kini, kedatangan seluruh dewan direksi yang membungkuk di hadapan wanita itu. Sebuah kesadaran yang mengerikan mulai merayapinya. Menanggapi penghormatan itu, Nada perlahan menandai halaman novelnya dengan pembatas buku, menutupnya, dan meletakkannya di samping. Ia lalu berdiri dengan gerakan yang anggun dan tidak terburu-buru. Ia menatap langsung ke mata Pak Suryo yang kini sudah kembali menegakkan badan. Tidak apa-apa, Pak Suryo, jawabnya. Suaranya tetap tenang. Namun setiap katanya memiliki bobot sebuah palu godam. Saya hanya ingin melihat bagaimana bank ini melayani nasabahnya dari sudut pandang yang paling jujur. Sebagai nasabah biasa. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Dan terus terang, hasilnya cukup mencerahkan. Kata, mencerahkan, itu diucapkan dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk Pak Suryo meremang. Itu bukanlah sebuah pujian. Itu adalah sebuah vonis. Pak Suryo menelan ludah. Ia tahu ia harus segera memperbaiki kerusakan ini, dan itu berarti tidak boleh ada lagi keraguan atau kesalahpahaman. Ia berbalik menghadap Pak Harun yang berdiri mematung seperti baru disambar petir, serta semua stafnya yang menonton dengan wajah pias. Suaranya kini berubah menjadi keras dan berwibawa, penuh dengan otoritas seorang CEO. Harun, dan dengarkan baik-baik kalian semua. Perintahnya, suaranya menggema di lobi. Orang yang kalian perlakukan dengan tidak hormat hari ini. Orang yang hampir kalian usir dari sini. Ia berhenti, mengambil napas, lalu menunjuk dengan tangannya ke arah Nada. Kalian semua berdiri di hadapan Ibu Nada Lestari. Beliau adalah pendiri, investor utama, dan pemilik dari Bank Cemerlang. Jika sebuah bom meledak di tengah lobi, efeknya mungkin tidak akan sedramatis ini. Terjadi desahan napas kolektif yang tajam. Para teller saling pandang dengan ngeri. Petugas keamanan yang tadi hendak mengusir Nada kini tampak ingin ditelan bumi. Pemilik Bank Cemerlang. Legenda anonim yang hanya dikenal dengan inisial NL di lingkaran atas. Ternyata adalah wanita sederhana yang duduk di kursi C347. Dan di dalam kantor berdinding kaca,
Kenyataan itu menghantam seperti tsunami. Mulut Vina yang tadi menyeringai kini terbuka lebar tanpa bisa dikatupkan. Riasan mahalnya tidak mampu menyembunyikan wajahnya yang pucat pasi. Rosadi terhuyung mundur. Tangannya mencengkeram pinggiran meja untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Wajahnya yang tadi sombong kini menjadi topeng horor dan penyesalan yang luar biasa. Semua kepingan puzzle kini menyatu di kepalanya. Bagaimana Nada bisa bertahan hidup setelah perceraian? Sumber kekayaannya, ketenangannya yang aneh. Ternyata selama ini ia hidup dalam kebohongan. Sementara wanita yang ia campakan telah membangun sebuah imperium. Namun, yang paling rapuh adalah Burani. Otaknya yang dipenuhi gengsi dan perhitungan materi tidak mampu memproses informasi ini. Wanita yang ia sebut benalu. Wanita yang ia hina karena mau mengambil uang receh. Wanita itu adalah pemilik bank raksasa ini, bank tempat mereka memohon-mohon pinjaman untuk menyelamatkan bisnis mereka yang diambang kehancuran. Logikanya hancur berantakan. Dunia yang ia kenal, di mana status diukur dari penampilan luar, tiba-tiba terbalik. Matanya membelalak ngeri, menatap sosok Nada yang kini berdiri tegak di tengah kepatuhan para direksi. Sebuah erangan tertahan keluar dari tenggorokannya. Pandangannya menjadi kabur, dadanya sesak, dan kegelapan menelannya. Tubuh Burani menjadi lemas dan ambruk ke lantai marmer yang dingin dengan bunyi gedebuk yang pelan. Keheningan dipecahkan oleh suara jeritan Vina yang melengking dan penuh kepanikan, memecah kesunyian yang mencekam di lobi bank. Domino pertama telah tumbang dengan telak. Jeritan panik Vina menjadi musik latar dari kekacauan yang terjadi. Burani terbaring tak berdaya di lantai. Beberapa staf bank yang sigap mencoba memberikan pertolongan pertama, sementara yang lain hanya bisa berdiri terpaku, terlalu syok untuk bergerak. Pak Harun, sang kepala cabang, tampak seperti kehilangan jiwanya. Wajahnya sepucat kertas. Rosadi berdiri kaku di samping ibunya, pikirannya kosong. Di tengah pusaran kekacauan itu, Nada adalah satu-satunya titik ketenangan. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan atau kepuasan. Wajahnya datar, seolah sedang menganalisis sebuah masalah bisnis yang perlu diselesaikan. Ia memberi isyarat anggun kepada Pak Suryo. Pak Suryo, ujarnya dengan nada memerintah yang tak terbantahkan. Tolong panggil tim medis internal dari klinik di lantai bawah untuk menangani ibu itu. Pastikan beliau mendapat penanganan yang layak. Ia berhenti sejenak. Matanya menyapu lobi yang tegang. Dan tolong, tenangkan situasinya. Kita tidak ingin mengganggu nasabah lain lebih lama lagi. Perintah itu langsung dieksekusi. Pak Suryo, CEO Bank Cemerlang, bertindak seperti seorang asisten yang efisien. Ia segera berbicara di walkie-talkie-nya, dan dalam sekejap, situasi mulai terkendali. Petugas keamanan dengan sopan tapi tegas menciptakan ruang. Sementara beberapa staf wanita membantu Vina dan Rosadi memindahkan Burani yang mulai siuman ke sofa empuk di dalam ruangan Pak Harun. Setelah ketertiban mulai pulih, fokus Nada beralih. Dengan langkah yang mantap dan penuh tujuan, ia berjalan menuju kantor kepala cabang. Pak Suryo dan jajaran direksi lainnya mengikutinya dalam diam, membentuk sebuah barisan pengiring yang menggarisbawahi siapa pemegang kekuasaan sesungguhnya. Setiap pasang mata di lobi itu mengikuti pergerakan mereka, menyaksikan sebuah drama korporat yang tidak pernah mereka bayangkan. Nada melangkah masuk ke dalam ruangan. Udara di dalamnya terasa berat, dipenuhi aroma parfum Vina yang mahal dan bau keputusasaan yang pekat. Rosadi duduk dengan tatapan kosong. Vina terisak pelan di samping ibunya yang masih setengah sadar. Nada sama sekali tidak memedulikan drama keluarga mereka. Pandangannya tertuju pada satu objek di atas meja kayu mahoni Pak Harun. Sebuah dokumen tebal dengan sampul biru mengilap, bertuliskan, proposal pengajuan kredit investasi, PT Sentosa Jaya. Dengan gerakan pelan, Nada mengambil proposal itu. Ia memegangnya sejenak, merasakan berat kertasnya. Berat dari sebuah kebohongan dan mimpi kosong. Pak Harun, katanya, suaranya terdengar jernih dan klinis, memecah keheningan. Saya dengar Tuan Rosadi dan perusahaannya mengajukan pinjaman dalam skala besar. Ia membuka halaman pertama, matanya dengan cepat memindai ringkasan eksekutif. Sebagai pemilik bank ini, lanjutnya,
tanpa menaikkan nada suaranya sedikit pun. Adalah kewajiban saya untuk meninjau secara pribadi setiap proposal yang berpotensi menjadi non-performing loan. Setiap proposal yang memiliki risiko tinggi bagi kesehatan aset yang dipercayakan nasabah kepada kita. Kalimat itu seperti sambaran petir di siang bolong. Nada tidak menyebut proposal itu sebagai sebuah peluang, melainkan sebagai sebuah risiko, sebuah potensi kredit macet. Ia baru saja menyatakan, di hadapan semua orang, bahwa ia menganggap proposal Rosadi adalah sampah bahkan sebelum ia selesai membacanya. Nada tidak duduk di kursi tamu. Ia berjalan memutari meja dan duduk dengan mantap di kursi kulit milik Pak Harun. Kursi kekuasaan. Tindakan ini menempatkan Rosadi, Vina, dan Burani di posisi terdakwa, sementara ia adalah hakimnya. Pak Suryo dan para direksi berdiri di belakangnya, membentuk barisan juri yang diam dan mengintimidasi. Dengan proposal di hadapannya, Nada mulai bekerja. Ini adalah arenanya, dunia angka, proyeksi, dan analisis risiko. Dunia di mana ia adalah seorang ratu. Jarinya membalik lembar demi lembar dengan kecepatan yang menakutkan. Matanya memindai barisan angka dan paragraf dengan fokus setajam elang. Keheningan yang mencekam itu dipecah oleh suara Nada. Ia tidak lagi menatap Rosadi, melainkan pada dokumen di hadapannya. Halaman 5, proyeksi pendapatan, ujarnya datar. Anda memproyeksikan pertumbuhan penjualan sebesar 200% di kuartal ketiga pasca pinjaman. Asumsi ini didasarkan pada apa, Tuan Rosadi? Data riset pasar independen Anda mana? Di lampiran hanya ada kutipan dari artikel berita online yang tidak kredibel. Rosadi, yang kini dipaksa untuk berdiri, tergagap. Itu berdasarkan tren pasar saat ini, Bu. Nada bahkan tidak mengangkat kepalanya. Tren pasar yang mana? Tren yang menunjukkan bahwa sektor properti komersial kelas menengah ke bawah, sektor Anda, justru sedang mengalami stagnasi karena daya beli yang menurun? Apakah Anda membaca laporan analisis Bank Indonesia bulan lalu? Skakmat, Rosadi terdiam. Nada membalik beberapa halaman lagi. Halaman 12, rincian biaya. Ada pos anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk biaya konsultan marketing dan branding. Angka yang sangat tidak wajar untuk skala proyek ini. Boleh saya tahu siapa konsultannya dan apa saja lingkup pekerjaannya secara detail? Lagi-lagi Rosadi tidak bisa menjawab. Angka itu jelas merupakan biaya yang digelembungkan. Mungkin untuk diambil demi kepentingan pribadi. Kini Nada mengangkat wajahnya, menatap Rosadi dengan dingin. Yang paling parah ada di laporan keuangan Anda. Rasio utang terhadap ekuitas perusahaan Anda sudah di angka 31. Itu sudah di ambang batas berbahaya. Anda datang ke sini meminta tambahan utang raksasa tanpa adanya rencana restrukturisasi modal atau suntikan ekuitas baru. Ini bukan proposal bisnis, Tuan Rosadi. Ini adalah surat permohonan bunuh diri finansial, dan Anda ingin bank saya yang membiayai pemakaman Anda. Setiap kalimat adalah sebuah tusukan pedang. Setiap pertanyaan adalah demonstrasi telak akan superioritas intelektualnya. Wanita yang dulu ia anggap hanya bisa mengurus dapur, kini sedang membantai kredibilitas bisnisnya di depan para petinggi perbankan. Vina berhenti menangis. Wajahnya pucat pasi menyadari bahwa pria yang ia banggakan ternyata hanyalah seorang amatir yang arogan. Ini adalah penghinaan yang jauh lebih menyakitkan daripada makian apapun. Setelah selesai, Nada menutup proposal itu dengan satu gerakan tegas. Bunyi sampul tebal yang bertemu dengan halaman lainnya terdengar seperti ketukan palu hakim yang mengakhiri persidangan. Keheningan di dalam ruangan itu begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Ia bersandar di kursinya, jemarinya bertaut di atas meja. Matanya yang tajam dan tak terbaca kini tertuju sepenuhnya pada Rosadi. Ini adalah momen puncak. Saat di mana perhitungan profesional bertemu dengan perhitungan personal. Tuan Rosadi, panggilnya, sengaja menggunakan sebutan formal untuk menciptakan jarak yang tak terjembatani di antara mereka. Bank cemerlang yang saya dirikan ini dibangun di atas dua pilar yang tidak bisa ditawar. Pertama, fundamental bisnis yang kokoh dan realistis dari para mitranya. Ia berhenti sejenak,
membiarkan setiap kata meresap ke dalam pikiran Rosadi yang sudah kacau. Dan yang kedua, lanjutnya dengan penekanan, adalah integritas karakter dari orang-orang yang berbisnis dengan kami. Tatapan nada menusuk langsung ke jiwa Rosadi. Setelah meninjau dokumen ini, ia menepuk proposal itu dengan punggung tangannya, dan mengingat rekam jejak Anda. Matanya berkilat. Saya tidak melihat salah satunya pun hadir di sini. Itu adalah vonis final. Sebuah penghakiman bukan hanya atas proposal bisnisnya, tetapi atas keseluruhan dirinya sebagai seorang manusia. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, seolah dalam sebuah ritual, Nada mengulurkan tangannya ke nampan alat tulis di meja Pak Harun. Ia mengambil sebuah stempel kayu besar dan kuno, dengan bantalan tinta merah di sampingnya. Ia menekan stempel itu ke bantalan tinta beberapa kali, memastikan warnanya pekat dan rata. Kemudian, ia membuka kembali proposal itu ke halaman sampul, tepat di atas nama besar, PT Sentosa Jaya. Dengan seluruh mata tertuju padanya, ia mengangkat stempel itu tinggi-tinggi. Buk! Suara stempel yang menghantam kertas terdengar begitu keras dan final di ruangan yang senyap. Saat Nada mengangkatnya, sebuah kata tercetak dengan warna merah darah yang tegas dan tak terbantahkan di atas mimpi-mimpi Rosadi. Dikit. Tinta merah yang masih basah itu seolah menyedot seluruh sisa kekuatan dari Vina dan Burani. Realitas yang tak terhindarkan, bahwa masa depan gemilang yang mereka impikan kini resmi terkubur, menghantam mereka tanpa ampun. Seketika, fasad angkuh mereka runtuh total. Vina yang pertama kali pecah. Ia melompat dari sofa dan berlari ke arah meja, hendak bersujud di kaki Nada. "Mbak Nada, tolong, Mbak, jangan begini," isaknya. Air mata membanjiri wajahnya, melunturkan maskara mahalnya. "Maafkan kami, Mbak, maafkan kelancangan saya tadi. Saya benar-benar hilaf. Kami mohon, beri kami satu kesempatan lagi." Seorang petugas keamanan yang sigap segera menahannya, mencegahnya menyentuh Nada. Burani, yang sejak tadi hanya bisa duduk lemas, kini ikut bersuara. Suaranya serak dan bergetar karena tangis penyesalan yang terlambat. "Nada, nak, ini Mama, nak." Panggilnya dengan nada memelas yang dibuat-buat. "Janganlah kamu setega ini. Ingat kebaikan Mama dulu. Nak, waktu kamu baru menikah, siapa yang mengajarimu memasak? Siapa yang menemanimu saat kamu sakit? Lupakanlah semua yang buruk. Nak, anggap saja ini demi keluarga kita." Keluarga. Kata itu terdengar begitu absurd dan munafik keluar dari mulutnya. Mereka mencoba memainkan kartu sentimental, memohon belas kasihan dengan menjual kenangan palsu, berharap ada sisa kebodohan dari Nada yang dulu yang bisa mereka manfaatkan. Rosadi, di sisi lain, hanya bisa berdiri mematung. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia tidak ikut memohon. Mungkin karena ia tahu itu sia-sia, atau mungkin karena rasa malunya terlalu besar untuk bisa berkata-kata. Ia telah dilucuti sepenuhnya, bukan hanya proposalnya, tapi seluruh harga dirinya. Ia kini hanyalah seorang pria gagal yang disaksikan oleh mantan istri yang pernah ia campakan. Nada memandangi sandiwara menyedihkan di hadapannya. Tidak ada rasa puas di hatinya. Yang ada hanyalah perasaan lelah dan muak. Kemarahan yang tadi membakar kini telah padam, menyisakan abu dingin bernama kepastian. Ia berdiri dari kursi, menandakan bahwa audiensi ini telah berakhir. "Kebaikan?" tanyanya kepada Burani. Suaranya pelan namun mematikan. "Kebaikan yang mana, Bu?" "Kebaikan saat Ibu menyebut saya benalu tidak berguna di depan kerabat? Atau kebaikan saat Ibu menyuruh Rosadi mengusir saya dari rumah hanya dengan satu koper pakaian?" Burani terdiam, wajahnya pias. Nada kemudian mengalihkan pandangannya pada Vina yang masih terisak. "Dan Anda," katanya tajam, "Anda tidak perlu meminta maaf pada saya. Anda seharusnya meminta maaf pada diri Anda sendiri. Karena telah menggantungkan seluruh hidup dan harga diri Anda pada seorang pria yang membangun istana impiannya di atas pondasi kebohongan dan penderitaan wanita lain." Akhirnya, tatapannya jatuh pada Rosadi. Tidak ada lagi kebencian di sana. Hanya ada jurang pemisah yang dalam dan rasa kasihan yang dingin.
Ia sudah tidak lagi penting. Ia berbalik menghadap Pak Suryo, dan seketika nadanya kembali menjadi profesional, efisien, dan tanpa emosi. Seolah keluarga Rosadi sudah tidak ada lagi di ruangan itu. Pak Suryo, perintahnya dengan jelas. Saya minta tolong pastikan nama Tuan Rosadi, PT Sentosa Jaya, dan semua perusahaan lain yang terafiliasi dengannya segera dimasukkan ke dalam daftar hitam internal kita dengan kredit skor paling rendah. Kategori, karakter dan integritas buruk. Kebijakan ini berlaku efektif hari ini di seluruh jaringan Bank Cemerlang, seluruh anak perusahaan, dan semua lembaga pembiayaan yang menjadi mitra kita. Perintah itu adalah hukuman mati korporat. Bukan hanya pinjaman ini yang ditolak, tapi semua pintu pembiayaan dari salah satu grup finansial terbesar di negara ini tertutup untuknya. Selamanya. Dampak dari kalimat terakhir itu terlalu berat untuk ditanggung Rosadi. Pria yang tadinya berdiri kaku itu akhirnya patah. Kakinya tak lagi sanggup menopang berat tubuh dan rasa malunya. Ia ambruk ke kursi di belakangnya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat dalam isak tangis tanpa suara yang memilukan. Vina menjerit histeris, menyadari bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Nada tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Dengan punggung tegap, ia melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan puing-puing kehidupan mereka yang hancur berantakan. Ia tidak perlu berteriak atau membalas hinaan. Kemenangannya jauh lebih elegan. Ia menang dengan menjadi versi terbaik dari dirinya, sementara mereka terpuruk dalam versi terburuk dari diri mereka. Pertarungan telah usai. Berita tentang drama di kantor pusat Bank Cemerlang menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Awalnya hanya berupa bisik-bisik di antara karyawan bank, lalu merembet ke nasabah lain yang kebetulan ada di sana, dan dalam waktu kurang dari 24 jam, cerita itu menjadi topik terpanas di kalangan elit bisnis dan sosialita Jakarta. Versi ceritanya bermacam-macam dan seringkali dibumbui. Ada yang bilang Rosadi ditampar oleh mantan istrinya. Ada juga yang bergosip Vina pingsan setelah kartu kreditnya diblokir di tempat. Namun, seiring waktu, kebenaran yang jauh lebih mengejutkan dan dahsyat akhirnya terungkap. Nada Lestari, wanita sederhana yang mereka usir dan hina, adalah pemilik tunggal Bank Cemerlang yang legendaris dan misterius itu. Bagi Rosadi, Vina, dan Burani, kejatuhan mereka bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan tontonan publik. Daftar hitam yang diperintahkan Nada bukanlah sekadar gertakan. Itu adalah sebuah perintah eksekutif yang dieksekusi dengan presisi mematikan. Beberapa minggu kemudian, Adit memberikan laporan rutin kepada Nada di ruang kerjanya. Nada mendengarkan dengan tenang sambil menyusun sebuah miniatur candi Borobudur dari kepingan kayu. "Bu, sesuai pantauan tim kami," lapor Adit sambil membaca dari tabletnya, PT Sentosa Jaya resmi mengalami gagal bayar pada 3 pemasok utamanya. Mereka menuntut pembayaran tunai di muka untuk semua kontrak berjalan. Nada meletakkan sebuah kepingan stupa kecil dengan hati-hati. Lalu, kreditur lain yang mendengar reputasi kredit Tuan Rosadi yang hancur, serentak menarik fasilitas utang mereka. Beberapa proyeknya dihentikan paksa oleh kontraktor. Menurut analisis kami, lelang aset untuk menutupi utang hanya tinggal menunggu waktu. "Vina?" tanya Nada pelan. Akun media sosialnya tidak aktif sejak 3 minggu lalu. Beberapa sumber mengatakan ia terus-menerus ditolak saat mencoba masuk ke lingkaran arisan lamanya. Butik langganannya bahkan dilaporkan meminta pelunasan semua tagihan yang tertunggak. Sepertinya ia ditinggalkan oleh semua teman-temannya. Dan Burani. Adit ragu sejenak. Beliau dilaporkan jatuh sakit, stres berat akibat tekanan dan rasa malu. Ada kabar mereka terpaksa menjual rumah utama yang mereka tempati untuk menutupi sebagian kecil utang dan biaya pengobatan. Nada terdiam sejenak. Tangannya berhenti bergerak. Ia menatap miniatur candi di hadapannya. Ia tidak merasakan gelombang kemenangan atau sorak-sorai balas dendam di dalam hatinya. Yang ada hanyalah kehampaan yang aneh, seperti membaca berita tentang orang-orang yang tidak pernah ia kenal. Rasa sakit yang dulu begitu tajam kini telah tumpul. Lukanya sudah kering dan tidak lagi terasa perih saat disentuh. Penderitaan mereka bukan lagi urusannya. Mereka telah menanam angin,
dan kini mereka menuai badai. Itu adalah hukum alam, bukan lagi hukumannya. 2 bulan setelah insiden di bank, suasana di sebuah aula hotel bintang 5 terasa hangat dan penuh harapan. Puluhan anak-anak berseragam sekolah dasar dari berbagai desa duduk di barisan depan. Mata mereka berbinar-binar. Di atas panggung, sebuah spanduk besar bertuliskan, "Peresmian Yayasan Lentera Asa," menyalakan cahaya pengetahuan di seluruh pelosok negeri. Ini adalah proyek filantropi yang dananya hendak Nada cairkan hari itu. Proyek 100 perpustakaan desa. Nada hadir di sana, duduk di barisan tamu undangan biasa, mengenakan batik sederhana. Sesuai instruksinya, yang menjadi wajah yayasan adalah seorang direktur profesional yang ia tunjuk, seorang akademisi tua yang dihormati. Tidak ada yang tahu bahwa wanita pendiam yang duduk di baris ketiga itu adalah sumber dari semua kebaikan ini. Saat sang direktur yayasan memberikan pidato, sebagian kata-katanya adalah tulisan Nada sendiri. Sebuah bangsa tidak dibangun oleh gedung-gedung pencakar langit, suara direktur itu menggema, tapi oleh impian anak-anaknya. Dan impian itu dipupuk oleh buku. Kekayaan sejati tidak diukur dari tebalnya dompet atau saldo rekening, tapi dari berapa banyak kehidupan yang bisa kita cerahkan, berapa banyak harapan yang bisa kita nyalakan kembali. Nada tersenyum tipis. Ia teringat hinaan Burani tentang uang receh. Mungkin bagi mereka, uang yang ia sumbangkan ini tidak ada artinya dibanding total kekayaannya. Tapi melihat wajah-wajah polos penuh mimpi di hadapannya, Nada tahu inilah investasi terbaik yang pernah ia lakukan. Setelah acara selesai, saat para pejabat dan tamu penting saling berbasa-basi, Nada justru berjalan ke sudut ruangan tempat anak-anak berkumpul. Seorang gadis kecil dengan rambut dikepang 2 menarik-narik ujung lengan bajunya. "Ibu, apa betul nanti di desa kami ada buku cerita tentang dinosaurus?" tanyanya dengan polos. Nada berjongkok, menyejajarkan matanya dengan mata gadis kecil itu. "Tentu saja, sayang. Ada buku dinosaurus, buku tentang bintang, buku tentang lautan, semua yang kamu mau," jawabnya lembut. Mata gadis kecil itu melebar penuh sukacita. "Terima kasih, Ibu." Pada saat itu, sebuah kebahagiaan yang murni dan hangat menjalari hati Nada. Jauh lebih memuaskan daripada melihat Rosadi hancur. Jauh lebih membahagiakan daripada membungkam Vina dan Burani. Dulu, ia berpikir balas dendam akan terasa manis. Ternyata ia salah. Manisnya balas dendam hanya sesaat dan meninggalkan rasa pahit sesudahnya. Namun, manisnya memberi, manisnya membangun sesuatu yang positif, terasa abadi. Inilah kekayaan yang sebenarnya. Inilah kemenangannya yang sejati. Bulan-bulan berlalu berganti menjadi hampir setahun. Insiden di Bank Cemerlang telah menjadi legenda urban di dunia bisnis, dan kehidupan Nada kembali pada ritmenya yang tenang dan produktif. Suatu sore, Adit masuk ke ruangannya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Bu, ada permohonan pertemuan yang terus-menerus masuk selama 3 minggu terakhir. Saya sudah coba abaikan, tapi pemohonnya sangat gigih dan sopan." "Dari siapa?" tanya Nada tanpa mengalihkan pandangan dari laporan investasinya. "Dari Tuan Rosadi." Tangan Nada berhenti bergerak. Ia mengangkat kepalanya, menatap Adit. "Apa yang dia mau?" "Saya tidak tahu, Bu. Ia hanya bilang ingin bertemu langsung dengan Ibu selama 15 menit. Ia tidak meminta apa-apa, hanya ingin bicara. Ia mendaftar melalui jalur resmi yayasan sebagai masyarakat umum." Melawan insting protektif Adit yang menyarankannya untuk menolak, Nada justru merasa ini adalah sesuatu yang harus ia hadapi. "Atur pertemuannya, Adit," putusnya. "Tapi bukan di sini atau di rumah. Atur di perpustakaan umum Lentera Asa yang baru kita buka di pusat kota. Besok, jam 4 sore. Keesokan harinya, di sudut ruang baca yang tenang dan dipenuhi aroma buku baru, Nada menunggu. Tepat pukul 4, seorang pria masuk. Nada hampir tidak mengenalinya. Pria itu bukan lagi Rosadi yang necis dan arogan. Ia jauh lebih kurus. Rambutnya dipotong cepak sederhana, dan kemeja flanel yang ia kenakan sudah sedikit pudar warnanya. Namun, yang paling berbeda adalah sorot matanya.
Api kesombongan di sana telah padam total, digantikan oleh kelelahan dan kedewasaan. Ia mendekati meja Nada dan berdiri dengan canggung. "Nada," sapanya pelan. "Duduklah, Rosadi," jawab Nada, menunjuk kursi di hadapannya. Rosadi duduk. Ia tidak langsung bicara, hanya menatap tangannya sendiri yang terkepal di atas meja. "Aku," ia memulai, suaranya serak. "Aku tidak datang untuk meminta uang atau pertolongan apapun. Aku hanya ingin minta maaf." Ia akhirnya mengangkat wajahnya, dan Nada bisa melihat ketulusan yang dalam di matanya yang sembab. "Aku minta maaf, bukan cuma untuk kejadian di ban, tapi untuk semuanya. Sejak awal, untuk setiap kata kasar, setiap kali aku merendahkanmu, setiap kali aku membiarkan ibu menyakitimu. Aku buta, Nada, buta oleh gengsi, oleh uang, oleh kesombongan. Aku menghancurkan hal paling berharga yang pernah kumiliki dalam hidupku, dan aku baru sadar setelah semuanya hilang." Ia bercerita singkat. Vina meninggalkannya begitu tahu ia bangkrut. Ia kini bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Ia tinggal di rumah kontrakan sederhana bersama ibunya yang kini sakit-sakitan dan lebih banyak diam karena depresi. Penderitaan telah menjadi guru terbaiknya. Nada mendengarkan seluruh pengakuan Rosadi tanpa menyela. Ia membiarkan pria itu menumpahkan semua penyesalannya, semua bebannya. Tidak ada lagi amarah yang bergejolak di dalam dirinya. Yang ada hanyalah ketenangan seorang pengamat. Ia seperti sedang menonton adegan terakhir dari sebuah film yang sudah lama ia lupakan alur ceritanya. Ketika Rosadi selesai, keheningan menyelimuti mereka. Hanya dipecah oleh suara anak-anak yang tertawa di ruang bermain perpustakaan. "Aku menerima permintaan maafmu, Rosadi," ucap Nada akhirnya. Suaranya lembut namun tegas, tanpa getar emosi. Rosadi menatapnya dengan pandangan tak percaya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi," lanjut Nada, "kamu harus tahu, aku melakukannya bukan untukmu. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Aku tidak mau lagi sisa hidupku diisi dengan membawa beban kemarahan atau kebencian terhadapmu. Beban itu terlalu berat, dan aku sudah terlalu lama memikulnya. Dengan memaafkanmu, aku melepaskan sisa terakhir dari rantai yang mengikatku pada masa lalu." Ia menatap lurus ke mata Rosadi, memastikan pesannya sampai dengan jelas. "Namun, memaafkan bukan berarti melupakan. Semua luka yang kamu dan keluargamu berikan akan selalu menjadi bagian dari diriku. Luka itu adalah pengingat, guru yang membentukku menjadi wanita seperti sekarang ini. Jadi, jangan salah paham. Pintu ke masa lalu di antara kita sudah tertutup rapat dan terkunci selamanya." Rosadi mengangguk pelan. Air matanya akhirnya jatuh. "Aku mengerti. Aku tidak berharap lebih." Nada berdiri, menandakan pertemuan telah usai. Saat ia hendak berbalik, ia berhenti dan memberikan satu kalimat terakhir. Bukan sebuah tawaran bantuan, melainkan sebuah dorongan tulus. "Mulai lagi hidupmu dari nol, Rosadi. Kali ini, bangunlah dengan kejujuran dan kerja keras, bukan dengan kesombongan. Mungkin di jalan yang baru itu, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua uang dan kemewahan yang dulu kamu kejar." Ia kemudian berbalik dan berjalan pergi, tidak pernah menoleh ke belakang. Di punggungnya, ia bisa merasakan tatapan Rosadi yang mengikutinya. Tapi ia tidak peduli. Langkahnya ringan. Rantai terakhir itu benar-benar telah putus. Ia bebas. Setahun kemudian, Nada berdiri di teras penthouse-nya, di tempat yang sama seperti pada bab 1. Anggrek bulannya sedang mekar dengan sempurna. Namun, suasana hatinya jauh berbeda. Kedamaian yang ia rasakan kini bukanlah kedamaian yang dijaga dengan waspada, melainkan kedamaian yang mengalir alami dari dalam dirinya. Di tangannya, ia memegang tablet, namun bukan grafik saham yang ia lihat. Ia sedang melakukan panggilan video dengan sekelompok anak di sebuah perpustakaan desa di kaki Gunung Rinjani. Ia tertawa lepas saat seorang anak laki-laki dengan bangga menunjukkan gambar pemandangan gunung yang dibuatnya. Prioritasnya telah bergeser. Adit masuk ke teras,
membawakannya segelas teh melati hangat. Ada laporan terakhir, Bu, katanya pelan, tidak mau mengganggu. Nada mengakhiri panggilannya dengan lambaian ceria. Ya, Adit. Hanya untuk menutup buku, Bu. PT Sentosa Jaya secara resmi telah dinyatakan pilot total oleh pengadilan. Semua aset sisa telah selesai dilelang kemarin. Adit berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada lebih pelan. Dan menurut informasi, Tuan Rosadi sekarang mengelola sebuah panti jompo kecil di pinggiran kota. Itu warisan dari kerabat jauh ibunya. Beliau merawat ibunya di sana. Nada menerima informasi itu dengan sebuah anggukan kecil yang penuh pengertian. Tidak ada komentar, tidak ada ekspresi. Cerita Rosadi kini hanyalah sebuah catatan kaki dalam buku kehidupannya yang tebal. Sudah selesai. Ia berjalan ke tepi teras, memandang cakrawala Jakarta saat matahari terbenam. Langit dilukis dengan warna jingga, ungu, dan emas yang spektakuler. Pemandangan yang sama seperti ribuan senja sebelumnya. Namun di matanya, warnanya tampak lebih hidup, lebih indah. Dulu, ia memandang kota ini sebagai arena pertarungan yang harus ia taklukkan. Kini, ia melihatnya sebagai sebuah kanvas penuh kemungkinan yang tak terbatas. Ia telah menghadapi hantu masa lalunya, bukan dengan menghancurkan mereka, tapi dengan membangun dirinya sendiri begitu tinggi hingga bayangan mereka tak lagi bisa menjangkaunya. Kemenangannya bukanlah saat ia membuat mereka pingsan di bank. Kemenangannya adalah saat ini. Berdiri tegak di bawah langitnya sendiri, dengan hati yang damai dan masa depan yang ia lukis dengan warnanya sendiri. Ia tidak lagi didefinisikan oleh rasa sakitnya, kekayaannya, atau balas dendamnya. Ia adalah Nada Lestari, utuh, bebas, dan bahagia. Dan itu lebih dari cukup. Kisah Nada mengajarkan kita, balas dendam terbaik bukanlah dengan menjatuhkan orang lain, melainkan dengan membangun diri sendiri begitu tinggi hingga mereka tak bisa lagi menjangkaumu. Nah, ceritanya sudah selesai. Sekarang giliran kalian yang jadi hakimnya. Menurutmu, tindakan Nada itu A. Sudah setimpal sangat elegan, B. Terlalu kejam atau berlebihan. Jujur, kamu ada di tim mana? Coba tulis A atau B di kolom komentar ya. Mimin penasaran. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.